Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang terjadi dengan orang ini? Apakah dia menjadi bodoh? Apakah dia mencoba menggunakan metode semacam ini untuk menipu batu intervensi kakek? Ucap Zhou bersaudara. Sebenarnya, jangankan orang-orang lain, bahkan ketiga saudara Zhou itu bingung dengan perilaku Chu Feng. Lagi pula, mereka bertiga tahu tentang karakter kakek mereka. Dengan demikian, mereka tahu bahwa batu gangguan itu sebenarnya adalah milik kakek mereka. Mereka juga tahu betul, bahwa kakek mereka salah menuduh Chu Feng dan Wang Qiang. Jika yang lain hanya curiga bahwa Chu Feng dan Wang Qiang mungkin tidak curang, maka mereka bertiga yakin bahwa Chu Feng dan Wang Qiang tidak curang dan benar-benar dituduh curang. Jadi, ini adalah alasan mengapa mereka begitu bingung oleh Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng ini tahu, bahwa dia akan diusir dari desa penyegelan kuno dan dengan demikian, demi tidak kehilangan apapun, ia memutuskan untuk berpura-pura bodoh dengan mengakui bahwa dia telah menipu untuk mendapatkan batu gangguan kakek mereka, itu sebagai kompensasi sebelum dirinya pergi. Karena bagaimanapun juga, batu interferensi itu adalah barang yang agak berharga. Aku enggan mengambil barang-barang kecilmu yang kotor. Ambillah mereka kembali, ucap Zhou Zitian sambil melemparkan dua batu gangguan di tangannya itu kepada Chu Feng dan Wang Qiang. Karena Zhou Zitian adalah orang yang sangat berpengalaman dan licik, dia tahu betul bahwa akan sangat sulit baginya untuk membuat orang banyak mempercayai kata-katanya. Banyak orang akan mencurigainya, dan bahkan merasa bahwa dia telah menyudutkan Chu Feng dan Wang Qiang. Namun anehnya, Chu Feng benar-benar mengakuinya. Ini setara dengan Chu Feng membantunya mencapai tujuannya. Dia seperti memberi tahu semua orang bahwa, Zhou Zitian ini tidak salah menuduh Chu Feng. Dengan demikian, Zhou Zitian secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Siapa yang ingin benda sialan dan terkutuk itu? Jangan coba-coba menjebak aku, ucap Wang Qiang. Wang Qiang melambaikan tangannya, dan membuang batu gangguan ke samping. Itu karena dia tidak ingin dijebak. Namun bagi Chu Feng, dia benar-benar mengulurkan tangannya dan menangkap batu gangguan yang dilemparkan kepadanya. Setelah itu tubuhnya bergerak, dan dia melakukan hal yang mencengangkan. Mendapati orang-orang sedang lengah, ia bergegas ke formasi pagoda kuno. Semuanya, perhatikan baik-baik. Saat ini aku memegang batu gangguan di tangan aku. Menurut apa yang dikatakan wakil kepala desa Zhou, bahkan jika aku membuka mata atau menggunakan teknik spiritual, formasi tidak akan dapat mendeteksi apapun karena gangguan dari interference stone. Dalam hal ini, aku akan menggunakan tindakan aku untuk membuktikan kepada semua orang, apakah batu interferensinya ini sebenarnya sama ajaibnya dengan yang dia katakan, ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Bas-bas. Saat Chu Feng membuka matanya, formasi mulai bersinar dengan cahaya, dan memancarkan suara berdengung. Itu benar-benar memicu tanda bahaya, itu adalah tanda bahaya yang menandakan deteksi kecurangan. Oh surga, yang disebut batu interferensi sama sekali tidak berguna. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah wakil kepala desa Zhou benar-benar salah menuduh Chu Feng dan Wang Qiang? Ucap kerumunan. Ketika mereka melihat adegan di depan mereka, semua orang segera menyadari. Brilian, seru kakek Song. Pada saat ini, kakek Song dan Granny Lin juga menyadari, bahwa Chu Feng tidak cukup bodoh untuk mengakui bahwa dia berlaku curang. Justru sebaliknya, Chu Feng memutuskan untuk mengalahkan Zhou Zitian menggunakan tuduhannya sendiri. Dia berencana untuk mengungkap kejahatan Zhou Zitian di depan semua orang ini, dan metodenya juga benar-benar kejam. Bajingan, siapa yang menyuruh kamu bisa masuk formasi tanpa izin? Datanglah ke sini dengan segera, teriak Zhou Zitian. Hanya pada saat ini, Zhou Zitian menyadari bahwa dia telah dipermalukan oleh Chu Feng. Dia menjadi sangat marah, sehingga dia mulai menggertakkan giginya karena marah.
Cih, aku akan keluar tanpa kamu perlu memberitahuku, balas Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng keluar dari formasi. Dia masih memegang batu gangguan di tangannya. Lalu dia menoleh ke kerumunan, dan dengan keras berkata, "Aku percaya bahwa semua orang telah melihatnya." Wakil kepala desa Zhou yang menyebut batu interferensi ini, batu ini sama sekali tidak mampu mengganggu formasi ini. Klaimnya bahwa Wang Qiang dan aku mengandalkan batu gangguan ini untuk menipu, itu hanyalah ucapan sampah. Dia menuduh kita karena dia tidak bisa menerima kekalahan. Wakil kepala desa Zhou, jika kamu tidak ingin memiliki tempat pertama dan kedua dari kompetisi kekuatan spiritual karena kalah dari orang luar, kamu benar-benar dapat melarang orang luar untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Lalu mengapa kamu harus melalui semua kesulitan, bahkan menuduh kami setelah mengizinkan kami untuk berpartisipasi? Sebagai wakil kepala desa, apakah kamu tidak terlalu tidak tahu malu? Apakah ini cara kamu ingin memberikan contoh bagi penduduk desa kamu, bagaimana kamu ingin orang desa kamu melihat kamu, dan bagaimana kamu ingin orang-orang di dunia ini melihat kamu? Apakah kamu masih memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa? Ucap Chu Feng. Kamu, seru Zhou Zitian. Pada saat ini, kulit wajah Zhou Zitian telah berubah pucat. Hingga akhirnya, dia tidak tahu bagaimana merespons. Ketika masalah telah mencapai titik ini, dia tampaknya kehilangan kendali atas situasi yang dia ciptakan sendiri. Ternyata wakil kepala desa Zhou telah salah menuduh Chu Feng dan Wang Qiang. Perilaku ini terlalu tak tahu malu. Sebagai wakil kepala desa untuk benar-benar melakukan hal seperti itu, ini terlalu memalukan. Apakah desa kuno penyegelan benar-benar akan diserahkan kepada orang seperti itu untuk dikelola? Tampaknya desa kuno penyegelan akan segera memasuki penurunan, ucap kerumunan. Kata-kata Chu Feng menyebabkan kerumunan meledak dalam keributan. Para tamu mulai mengkritik tingkah laku Zhou Zitian yang tak tahu malu itu. Itu karena, kejahatan Zhou Zitian telah terungkap. Dengan demikian, mereka memiliki hak untuk mengkritiknya. Namun yang paling penting adalah, mereka juga berbicara untuk Chu Feng, karena mereka ingin menjaga martabat para tamu. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepat pada saat ini, serangkaian tepuk tangan terdengar dari kerumunan. Suara tepuk tangan itu terlalu keras, dan itu benar-benar berhasil melampaui suara diskusi semua orang. Memalingkan pandangan mereka ke arah sumber suara, ekspresi semua orang menjadi hormat. Bahkan ekspresi Zhou Zitian langsung berubah pucat, itu bisa dilihat saat rasa takut memenuhi matanya. Orang yang datang adalah pria tua berambut putih. Dia mengenakan pakaian katun polos sederhana, dan juga tanpa hiasan. Rambut putihnya yang seperti salju menciptakan kekontrasan dengan pakaian katunnya. Kultivasi yang tak terduga, dia adalah seorang ahli yang luar biasa. Itulah kesan pertama yang dirasakan orang-orang dari lelaki tua ini. Tuan Kepala Desa. Tiba-tiba saja, penduduk desa kuno Siling berteriak. Dan ternyata, orang ini adalah kepala desa Siling Ancient Village. Teman kecil Chu Feng, kemampuanmu benar-benar menakjubkan. Kata kepala desa penyegelan kuno kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Senior, apa maksudmu dengan itu? Balas Chu Feng. Chu Feng pun mulai mengerutkan keningnya. Meskipun kepala desa Lord ini tampaknya bukan orang jahat jika dibandingkan dengan Zhou Zitian, tapi pada kenyataannya, ia tampaknya orang yang sangat adil. Chu Feng yang memiliki pemahaman yang tajam pun dapat mendengar bahwa, ada makna tersembunyi di belakang kata-katanya. Sepertinya dia tidak datang untuk membantu Chu Feng. Justru sebaliknya, sepertinya dia datang untuk berurusan dengan Chu Feng. Untuk bisa menjadi hitam menjadi putih, salah dan kebenaran, bukankah itu kemampuan yang luar biasa? Mata kepala desa Lord menyipit saat berkata. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan atraktif yang sangat kuat muncul darinya. Kekuatan yang menarik itu mengisap batu gangguan di tangan Chu Feng ke arah tangannya. Batu gangguanmu ini hanya bisa digunakan sekali, dan itu sudah kehilangan kekuatan sebelumnya. Dengan demikian, wajar bahwa kamu tidak akan dapat mengganggu formasi ketika kamu memasukinya lagi, ucap kepala desa.
Benar saja, kepala desa Lord ini datang untuk memberikan bantuan kepada Zhou Zitian. Ini, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, semua orang menjadi tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, bahkan kepala desa tua dari desa kuno Siling akan mengatakan sesuatu seperti itu. Namun meski begitu, kepala desa tua penyegelan desa kuno benar-benar berbeda dari Zhou Zitian. Dia adalah seseorang yang selalu menangani masalah dengan adil. Sebagai kepala desa, dia telah melakukan banyak perbuatan baik. Bahkan di seluruh domain aliansi, dia adalah orang yang sangat terkenal. Terlepas dari apakah itu penduduk desa atau tamu, mereka semua sangat mempercayainya. Pamornya di aliansi domain ini juga sangat tinggi. Jadi, jika reaksi pertama semua orang terhadap Zhou Zitian mengatakan kata-kata ini bahwa ia berencana untuk menjebak Chu Feng dan Wang Qiang, maka reaksi pertama semua orang ketika kepala desa tua mengatakan kata-kata ini, itu adalah untuk mempercayainya. Mungkinkah Chu Feng benar-benar curang? Semua orang, aku, bersedia menjamin dengan seluruh reputasi aku, bahwa teman kecil ini Chu Feng dan teman kecil itu Wang Qiang memang menggunakan batu interferensi untuk menipu. Hanya saja, kekuatan batu interferensi mereka terbatas, dan itu hanya bisa digunakan sekali. Mereka hanya bisa digunakan pada satu waktu, ketika mereka berdua membuat catatan mustahil mereka. Jadi, ketika teman kecil Chu Feng memegang batu interferensi dan memasuki formasi untuk menunjukkan kepada semua orang, maka batu interferensi ini sudah kehilangan efeknya. Itu karena selama masa demonstrasi, batu gangguan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggu formasi. Kepala desa tua bersumpah. Itu omong kosong. Apakah kamu berani membiarkan aku pergi melalui formasi lagi? Ayahmu akan masuk dengan telanjang, dan masuk tanpa membawa apapun. Aku masih akan membutuhkan 1 menit untuk melewati formasi jelekmu ini, ucap Wang Qiang yang berbicara dengan marah. Ketika dia berbicara, dia benar-benar mulai melepaskan celana dalam bunga besarnya. Dia benar-benar berencana untuk telanjang tanpa keraguan sedikit pun. Oh, itu tidak perlu. Aku tidak akan membiarkan kamu semua menggunakan kesempatan lain, itu hanya untuk menodai pembentukan leluhurku. Teman-teman, kirim para tamu ini pergi. Kepala desa Lord berbicara. Wush 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 b. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, para tetua yang sudah di samping Chu Feng dan Wang Qiang segera mulai bertindak, dan meraih Chu Feng beserta Wang Qiang. Lepaskan aku. Kamu hanya sekelompok tua sampah yang menolak untuk menerima kekalahan kamu. Kalian semua benar-benar telah melecehkan dan mempermalukan leluhurmu. Ucap Wang Qiang yang mulai berjuang keras. Namun karena ditindas oleh banyak kaisar setengah bela diri, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula pada saat ini, orang-orang yang telah menangkap Chu Feng dan Wang Qiang tidak terbatas hanya pada peringkat 1 kaisar setengah bela diri saja. Tapi ada juga peringkat 2 kaisar setengah bela diri. Kekuatan gabungan dari banyak kaisar setengah bela diri itu saja sudah sangat menakutkan. Meskipun Chu Feng dan Wang Qiang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, tapi mereka masih tidak dapat membebaskan diri dari kaisar setengah bela diri. Tuan Kepala Desa, pada saat ini, kakek Song dan nenek Lin berbicara secara bersamaan. Mereka berdua ingin membantu memohon Chu Feng dan Wang Qiang. Kepala desa tua itu tahu apa yang ingin dilakukan kakek Song dan nenek Lin dan berkata dengan suara dingin. Jika ada yang berani memohon kepada mereka, mereka akan dinyatakan sebagai kaki tangannya, ucap kepala desa. Mendengar kata-kata itu, kakek Song dan nenek Lin segera menutup mulut mereka. Itu karena mereka tahu, bahwa kepala desa tua mereka ini tidak ada bandingannya dengan Zhou Zitian. Meskipun dia pada umumnya sangat baik terhadap orang lain, ketika dia memutuskan untuk menjadi kejam, dia akan jauh lebih menakutkan daripada Zhou Zitian. Haha, hahaha, hahaha. Tepat pada saat ini, Chu Feng mulai tertawa dengan gila. Tawanya sangat keras, dan juga sangat menggema. Seperti guntur, tawanya yang mengintimidasi ini meledak di seluruh tempat. Mendengar tawanya, bahkan kaisar setengah bela diri yang menangkapnya merasa takut. Apa yang dia tertawakan? Seru kerumunan.
Pada saat ini, banyak orang dari desa kuno Siling mulai panik. Sampai masalah ini berdiri, mereka bahkan tidak yakin apakah Chu Feng curang atau tidak. Setelah semua, kepala desa tua menolak untuk memberi Chu Feng dan Wang Qiang kesempatan untuk membuktikan diri. Namun jika mereka benar-benar salah menuduh Chu Feng dan Wang Qiang, maka kemungkinannya kekuatan di belakang mereka tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. Terutama dengan tawa Chu Feng yang mengandung rasa marah yang mendalam, itu membuat mereka merasa lebih yakin bahwa Chu Feng kemungkinan tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. Meskipun desa penyegelan kuno mereka telah ada untuk waktu yang sangat lama dan sangat kuat, tapi dengan betapa kuatnya Chu Feng, mereka yakin bahwa kekuatan yang berdiri di belakang Chu Feng pasti sangat kuat juga. Dengan demikian, pada saat ini orang-orang dari desa penyegelan kuno mulai merasakan perasaan gelisah yang tak terlukiskan. Mereka takut bahwa Chu Feng akan membalas dendam terhadap mereka. Apakah ini yang dinamakan desa kuno Siling? Pada hari ini, aku akhirnya mengalaminya sendiri. Kepala desa, seperti kata pepatah, orang bijak selalu menganggap dirinya tidak tahu apa-apa, sedangkan orang bodoh selalu berpikir dirinya tahu semuanya. Maka dari itu aku, Chu Feng, tidak pernah curang. Kita semua tahu dalam hati kita masing-masing, apakah kamu telah salah menuduh atau tidak. Memang benar kalau tempat ini adalah wilayahmu, dan kamu memiliki otoritas absolut di sini. Namun selagi kamu bisa memaksa kami keluar, kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk percaya bahwa kamu benar. Karena aku, Chu Feng, bukan seseorang yang tidak bisa difitnah. Bahkan aku bukanlah seseorang yang akan menerima tuduhan yang salah. Masa depan itu panjang. Hutang ini hari ini, aku perlahan-lahan akan membayar kembali di masa depan, ucap Chu Feng. Tentu saja Chu Feng mengutarakan unek-uneknya, dan nada bicaranya dipenuhi dengan kemarahan. Dia bahkan menyiratkan bahwa dia akan datang untuk membalas dendam di masa depan. Chu Feng terlihat benar-benar marah. Itu karena, desa kuno penyegelan benar-benar mengecewakannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, bahkan kepala desa tua yang memiliki reputasi luar biasa telah salah akan menuduhnya. Dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di desa kuno penyegelan, dan bahkan akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan untuk mencuri Gletser Siling. Namun karena ini sudah terjadi, Chu Feng tidak lagi takut untuk menyinggung mereka. Karena sejak awal dia berencana untuk menyinggung mereka, maka dia memutuskan untuk secara terbuka menyinggung mereka. Setelah semua, dengan semua orang yang hadir, Chu Feng menolak untuk percaya bahwa desa kuno penyegelan akan mengirim orang untuk membunuhnya setelah ia pergi. Chu Feng yakin bahwa desa kuno penyegelan tidak akan berani melakukan itu. Karena itulah, dia berani mengucapkan kata-kata itu. Dia mengatakan kata-kata itu sehingga semua orang akan tahu bahwa dia, Chu Feng, telah dituduh dan fitnah. Sebab itulah, dia tidak akan menerimanya begitu saja. Cepat atau lambat, dia akan membuat desa kuno Siling membayar harga atas tindakan dan perbuatan mereka hari ini. Bahkan hanya dengan kata-kata Chu Feng saja, ini benar-benar berhasil memiliki beberapa kekuatan jera. Dia telah berhasil menakuti banyak orang dari desa kuno Siling. Meskipun Chu Feng masih sangat muda, dan kultivasinya hanya dari peringkat 5 Martial King, tapi siapapun dengan sedikit kecerdasan akan mengetahui bahwa Chu Feng ini, dia memiliki asal-usul yang sangat besar dan latar belakang yang luar biasa. Kali ini, desa penyegelan kuno telah memutuskan untuk menuduh Chu Feng dan Wang Qiang secara keliru demi kemuliaan mereka. Keputusan mereka tidak selalu bijaksana, karena mereka mungkin akhirnya menciptakan dua musuh besar karena itu. Dan tidak perlu pula bagimu untuk mengusirku, karena aku, Chu Feng, akan pergi sendiri, ucapnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Dia berencana untuk melepaskan banyak setengah kaisar bela diri yang telah menangkapnya. Namun para tetua itu menolak dan dengan kuat memegangnya, dan mereka menolak memberi Chu Feng kesempatan untuk membebaskan diri. Tepat pada saat ini, kepala desa tua itu berbicara. Lepaskan dia, biarkan dia pergi sendiri, ucap kepala desa. Mendengus.
Chu Feng tidak merasa bersyukur atas perintah dari kepala desa lama sama sekali. Itu sebaliknya, dia dengan dingin mendengus dan mulai berjalan untuk pergi. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Orang tua ini seharusnya tidak salah menuduhmu. Namun tepat pada saat ini, transmisi suara memasuki telinga Chu Feng. Ini mengejutkan Chu Feng yang sangat marah, itu karena suara ini berasal dari kepala desa tua itu. Pada saat ini, Chu Feng menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan melihat ke kepala desa itu, dan menemukan bahwa kepala desa juga sedang menatapnya. Lebih jauh lagi, benar-benar ada jejak permintaan maaf yang samar-samar terlihat di matanya. Teman kecil Chu Feng, meskipun Zhou Zitian salah, tapi dia adalah satu-satunya orang di desa kuno penyegelan kami selain diriku, yang mampu mengambil posisi kepala desa. Aku saat ini memiliki masalah, sehingga aku harus segera masuk ke pelatihan tertutup. Karena desa kuno penyegelan adalah tempat yang menerima tamu sepanjang tahun, kita tidak bisa untuk tidak memiliki orang yang absen untuk mengelolanya. Aku tahu bahwa Zhou Zitian bersalah menuduhmu secara salah, dan bahwa aku bahkan lebih salah lagi untuk membantunya menuduhmu secara salah. Namun sayangnya, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika kebenaran tentang apa yang terjadi hari ini diungkapkan, reputasi Zhou Zitian akan hancur. Pada saat itu, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan posisi kepala desa kepadanya. Pada saat itu juga, tidak akan ada orang yang mengelola desa kuno penyegelan. Jadi demi dia bisa dengan lancar mewarisi posisi kepala desa sehingga aku bisa mengikuti pelatihan tertutup dengan pikiranku saat istirahat, aku tidak punya pilihan selain membantunya dengan keliru menuduhmu. Namun teman kecil Chu Feng, yakinlah, aku tidak akan membuat kamu menerima keluhan dengan sia-sia. Aku akan menggandakan hadiah kompetisi kekuatan spiritual untukmu, ucap kepala desa. Meskipun mulut kepala desa tua tidak bergerak, kalimat demi kalimat transmisi suara masuk ke telinga Chu Feng. Itu memang kata-kata dari kepala desa tua. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, maka sama sekali tidak perlu baginya untuk menggerakkan mulutnya untuk mengirim transmisi suara. Namun ini bukanlah aspek pentingnya. Aspek pentingnya adalah, bahwa kata-katanya dipenuhi dengan permintaan maaf. Dari kata-kata itu, Chu Feng bisa mengatakan bahwa meskipun benar bahwa dia telah salah menuduhnya, tapi dia tampaknya berbeda dari Zhou Zitian. Sepertinya dia benar-benar memiliki masalah kesehatan yang memaksanya untuk melakukan ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.